Berjumpa kembali para sahabat. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Tema kita kali ini adalah penerapan manajemen risiko pada ISO 9001 dan hubungannya dengan ISO 31000. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa ada beberapa materi lain yang para sahabat dapat lihat pada YouTube channel saya, yaitu terkait dengan strategic management ataupun manajemen secara umum. Semoga ini bisa bermanfaat bagi para sahabat yang membutuhkan. Baik, kita mulai dengan perjalanan ISO 9001 yang pada saat ini sudah masuk pada edisi kelima dengan menggunakan pendekatan risk-based thinking sambil tetap mempertahankan atau melanjutkan pendekatan sebelumnya, yaitu berdasarkan proses approach dan PDCA. ISO atau Organisasi Internasional untuk Standarisasi adalah organisasi internasional non-pemerintah bersifat independen dengan keanggotaan lebih dari 168 badan standar nasional. Organisasi ini mengembangkan standar internasional yang relevan dengan pasar dan yang mendukung inovasi dan memberikan solusi untuk tantangan global. ISO 9001 didefinisikan sebagai standar internasional yang digunakan oleh organisasi untuk menunjukkan konsistensi kemampuannya dalam menyediakan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat menjelaskan hubungan antara manajemen risiko dan sistem manajemen mutu, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu risiko dan apa itu kualitas atau mutu. Ini sangat penting supaya tidak menimbulkan kerancuan atau kebingungan saat kita menerapkannya. Kita akan mulai dengan pengertian risiko. Menurut ISO 31000, risiko adalah efek ketidakpastian pada tujuan. Ketidakpastian ini adalah kondisi atau keadaan di mana kekurangan informasi yang berkaitan dengan pemahaman atau pengetahuan dari suatu event, konsekuensi dan kemungkinannya, dan biasanya dinyatakan dalam bentuk sumber risiko, kejadian potensial, konsekuensi, dan probabilitasnya. Pengertian risiko menurut beberapa penulis lainnya dapat para sahabat lihat ya pada sheet ini, dan secara umum dapat kita simpulkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk atau tidak menyenangkan, hasil yang tidak diinginkan, dan kerugian yang mungkin dialami akibat ketidakpastian. Nah, kita kadang sering menyamakan pengertian mutu itu sama dengan kualitas. Namun sebetulnya keduanya berbeda. Kualitas berfokus pada produk atau jasa, dapat diukur sesuai dengan persyaratan yang sama ya. Sedangkan mutu berfokus pada kepuasan pelanggan atau pemakai. Nah, ini tidak dapat diukur dengan standar atau persyaratan yang sama. Artinya, ini bisa berarti bahwa produk dan jasa yang berkualitas baik belum tentu dapat memuaskan pelanggan atau pemakainya. Atau kalau menurut Edward Deming, diartikan sebagai kesesuaian dengan permintaan pelanggan. Saya ambil contoh mengenai handphone. Handphone bagi saya mungkin menuntut adanya suatu kemampuan produk yang macam-macam. Bisa email, bisa nonton video, bisa bekerja lewat Excel, PowerPoint, dan seterusnya. Sedangkan bagi nenek saya, beliau tidak memerlukan semua itu. Nenek saya cukup memerlukan handphone, asal bisa dihubungi dan menghubungi, itu sudah cukup buat nenek saya. Ya, artinya sesuai dengan ini tadi ya, bahwa mutu berfokus pada kepuasan pelanggan,
atau pemakai tidak dapat diukur dengan standar atau persyaratan yang sama. Beberapa definisi yang lain dapat para sahabat lihat ya, misalnya fitness for use, kemudian juga di sini keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Berikut adalah contoh terkait dengan risiko dan kualitas atau mutu. Ya, dalam hal ini saya anggap bisa saling menggantikan. Ambil contoh misalnya peluang mobil tergelincir yang menyebabkan kerusakan kendaraan akibat penggunaan ban gundul pada saat hujan adalah tinggi. Nah, risiko di sini bukanlah sesuatu yang nyata, tetapi ukuran dari risk event adalah sesuatu yang tidak pasti dan penting karena dapat berdampak negatif atau positif. Nah, terkait dengan ukuran dari risk event, bagaimana cara menghitungnya atas terjadinya risiko ini? Yaitu risiko tinggi saat hujan menggunakan ban gundul. Risiko adalah rendah pada saat mobil digunakan di hari yang cerah dengan menggunakan ban gundul. Risiko sedang itu saat hujan dengan menggunakan ban baru, dan risiko rendah jika digunakan pada hari cerah dengan menggunakan ban baru. Tentu lebih mudah memperbaiki kerapuhan, dalam hal ini adalah ban gundul, daripada ancaman hujannya. Nah, tinggal bagaimana kita mengurangi probabilitas risiko tergelincir, yaitu sebagai risk event, dengan menangani kelemahan, dalam hal ini adalah ban gundul. Nah, ISO 31000 dia menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan menangani risiko. Nah, sedangkan kualitas atau mutu pada ISO 9001 dia berbicara mengenai seperti yang diungkapkan sebelumnya, yaitu keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Menurut Edward Deming adalah meet the customer requirement. Nah, sistem manajemen mutu dia bekerja untuk menghindari ketidaksesuaian terhadap persyaratan. Misalnya kita berbicara mengenai MUK ya. Nah, MUK yang berkualitas itu harus punya pegangan, cat standar dan bersih, serta dengan diameter 3,14 inch. Nah, ada 3 cara untuk mempertahankan produksi MUK tanpa ketidaksesuaian. Yang pertama adalah preventive action, yaitu menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian. Manajemen risiko membantu mendeteksi risiko dengan memberikan kemampuan kepada sistem manajemen mutu untuk bertindak lebih awal sebelum MUK yang rusak itu keluar. Sedangkan corrective action itu adalah ketika ketidaksesuaian sudah terjadi. Kalau yang di sini belum terjadi ya. Sistem manajemen mutu dapat memberikan informasi kepada manajemen risiko untuk membuat pengendalian atau kontrol yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko yang sama di masa mendatang. Jadi corrective action lebih bersifat bagaimana mencegah problem yang sama itu terulang kembali. Sedangkan correction adalah tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian. Misalnya jika MUK keluar tanpa gagang, koreksinya adalah mengambil lem dan menempelkan gagangnya. Ya, ini adalah 2 contoh untuk memperjelas pemahaman kita mengenai risiko dan kualitas atau mutu. Nah, hubungannya mungkin bisa digambarkan atau dijelaskan sebagai berikut. Untuk sistem manajemen mutu, dia berfokus kepada produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan. Jadi merupakan bagian kecil dari risiko yang bisa perusahaan identifikasi. Di luar itu, bisa saja ada risiko-risiko lain yang belum bisa diidentifikasi oleh perusahaan. Nah, misalnya ada seorang karyawan yang bertugas di pengecatan MUK. Manajemen risiko telah mendeteksi bahwa karyawan tersebut sedang terlibat alkoholisme. Nah, manajemen mutu tidak memperhatikan masalah pribadi karyawan,
karena berfokus pada MOOC dan karakteristik MOOC yang keluar dari lini produksi. Ya, ini sesuai dengan yang ini ya, produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan. Ini adalah fokus daripada sistem manajemen mutu. Nah, kembali ya, berdasarkan risiko bahwa seorang karyawan mungkin tidak dapat menyesuaikan peralatan tertentu dengan benar karena dia sedang terlibat dalam alkoholisme, maka risiko ketidaksesuaian muncul. Indikator untuk masalah alkoholisme di perusahaan kemudian dibuat. Kontrol baru juga dibuat, dan manajemen risiko mengirimkan informasi potensi ketidaksesuaian ke manajemen mutu untuk mengembangkan tindakan pencegahan. Ya, flow-nya seperti ini ya. Jadi, pada saat seseorang karyawan mungkin tidak dapat menyesuaikan peralatan karena sedang terlibat dengan alkoholisme, maka risiko ketidaksesuaian muncul. Nah, di sini ya, risiko ketidaksesuaian itu bisa muncul, kemudian diberitahukan kepada manajemen mutu ya, untuk menyampaikan informasi mengenai potensi ketidaksesuaian ini, sehingga kemudian dapat diambil langkah preventive action dalam pengertian mencegah masalah itu terjadi. Berbeda dengan sistem manajemen mutu, di mana misalnya suatu insiden itu terjadi, maka insiden ini kemudian dilakukan corrective action, yaitu bagaimana supaya masalah yang sama tidak berulang. Ya, kemudian dilihat kembali kepada peta risiko sebelumnya, apakah sudah ada atau belum. Nah, jika belum ada, ini bisa diantisipasi masalahnya di dalam manajemen risiko, potensi terjadinya ketidaksesuaian, kemudian dilakukan tindakan pencegahan supaya masalah itu jangan sampai terjadi. Demikian hubungan antara risk management dengan quality management. Nah, di dalam appendix ISO 9001-2015 di klausul 61, meskipun klausul 61 merincikan bahwa organisasi harus merencanakan tindakan untuk menangani risiko, namun tidak ada persyaratan untuk metode formal bagi manajemen risiko atau sebuah dokumentasi proses manajemen risiko. Jadi organisasi dapat memutuskan apakah mengembangkan atau tidak suatu manajemen risiko yang lebih luas daripada yang disyaratkan oleh standar internasional ini, misalnya melalui penerapan pedoman atau standar lainnya. Nah, ini ada seorang penulis lain mengatakan bahwa ISO 9001-2015 mengamanatkan perlunya mengidentifikasi risiko dalam sistem manajemen mutu, namun tidak membahas tentang bagaimana mengelolanya. Nah, sementara ISO 31000 dia memberikan pedoman untuk mengelola risiko seperti kerangka kerja dan proses untuk semua jenis industri. Penulis lainnya mencatat bahwa manajemen risiko memiliki pandangan organisasi yang holistik dan jauh lebih komprehensif. Manajemen mutu hanya memperhatikan produk atau layanan dan berfokus pada persyaratan kualitasnya. Aspek lain, apapun di luar radar kualitas dan berpotensi menghasilkan tidak kesesuaian, mungkin luput dari perhatian. Itu sebabnya kenapa manajemen risiko sangat penting untuk manajemen mutu. Jadi kalau lihat gambarnya bisa terlihat seperti ini ya, di mana manajemen mutu hanya memperhatikan produk atau layanan berfokus pada persyaratan kualitasnya. Sedangkan risk management jauh lebih holistik ya, meskipun bisa saja tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa risiko lain yang belum bisa diidentifikasi oleh perusahaan. Ya, ini akan berjalan melalui proses plan, do, check, action di dalam risk management atau ISO 31000. Nah, ISO 9001-2015
itu menggunakan risk-based thinking ya. Ini edisi kelima kita menggunakan risk-based thinking sambil tetap mempertahankan proses approach dan konsep PDCA. Nah, risk-based thinking di dalam ISO 9001-2015 itu kita membacanya sebagai berikut. Di klausul 4, di dalam itu konteks organisasi, itu disebutkan risk-based thinking ini diartikan sebagai untuk menentukan risiko yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu. Di klausul 5, yaitu terkait kepemimpinan, yaitu bagaimana pimpinan puncak mempromosikan kesadaran akan pemikiran berbasis risiko. Kemudian di dalam klausul 6 atau perencanaan, organisasi diharuskan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang. Kemudian di klausul 7, yaitu diharuskan untuk menentukan dan menyediakan sumber daya. Nah, ini biasanya pengertian risk-based thinking ini tersirat di dalam setiap kali ada kalimat atau perkataan yang mengatakan sesuai atau tepat disebutkan gitu ya. Kemudian di klausul 8 juga harus menerapkan proses untuk mengatasi risiko dan peluang di dalam proses operasionalnya. Di klausul 9 terkait dengan evaluasi kinerja, organisasi wajib memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi risiko dan peluang. Sedangkan di klausul 10, yaitu terkait dengan peningkatan, organisasi perlu memperbaharui risiko dan peluangnya. Para sahabat dapat membaca lebih lanjut ya pada sumber yang saya tulis di bawah ini. Kemudian bagaimana kita menerapkan risk-based thinking ini di dalam ISO 9001-2015. Nah, sistem manajemen mutu itu diperlukan bagi organisasi seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, agar bisa secara konsisten menyediakan produk dan layanan, kemudian kesesuaian dengan persyaratan pelanggan dan stakeholder lainnya, kemudian ditambahkan di sini ya, untuk menangani risiko dan peluang terkait dengan konteks dan tujuan organisasi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan stakeholder lainnya melalui perbaikan yang berkesinambungan. Nah, saya melihat bahwa dua tujuan terakhir daripada sistem manajemen mutu ini erat kaitannya dengan konsep going concern, yaitu menitikberatkan pada kondisi di mana suatu entitas usaha diperkirakan akan terus-menerus menjalankan usahanya dalam waktu yang panjang atau lama di masa depan. Sehingga untuk itu organisasi perlu memperhatikan kedua hal yang terakhir ini. Nah, terkait dengan konteks dan tujuan organisasi, tentu kita harus melihat di mana organisasi itu berada, yaitu di dalam baik dalam lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal di mana organisasi itu berada. Nah, itu biasanya kita lihat dalam bentuk strength dan weaknesses ya. Ini terkait dengan isu-isu internal, sedangkan dengan eksternal itu terkait dengan opportunity dan threat. Ya, analisa ini biasanya kita sebut dengan SWOT analysis. Nah, ini disebutkan di dalam klausul 41. Sedangkan di dalam klausul 42 ini mempersyaratkan terkait poin yang ini ya, yaitu bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan itu kita perhatikan kebutuhan dan kepuasan mereka melalui perbaikan yang berkesinambungan. Jadi baik di 41 maupun di 42 itu ada risiko dan peluang. Nah, inilah isu 41, isu-isu dan persyaratan pihak berkepentingan serta produk dan layanan yang dihasilkan oleh organisasi ini yang akan menentukan ruang lingkup daripada sistem manajemen mutu. Di dalam klausul 61 disebutkan mengenai tindakan penanganan risiko dan peluang, yaitu memberikan jaminan bahwa sistem manajemen mutu dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan, kemudian meningkatkan dampak yang diinginkan, mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan, serta melalui
mencapai peningkatan terus-menerus secara berkesinambungan. Nah, di sini ada beberapa contoh mengenai tindakan penanganan risiko. Meskipun di ISO 9001/2015 sebenarnya sistem manajemen mutu ini tidak memberikan kerangka kerja risk management dan mempersilahkan organisasi untuk mengadaptasi standar yang lainnya. Nah, di sini saya ambil pedoman mengenai bagaimana suatu organisasi melakukan tindakan penanganan risiko. Di sini ada menghindari risiko, yaitu perusahaan berarti tidak melaksanakan atau meneruskan aktivitasnya. Kemudian mitigasi risiko berarti menurunkan tingkat suatu risiko. Berbagi risiko ini adalah tindakan berbagi dampak dengan pihak lain, misalnya seperti dengan pihak asuransi gitu ya. Dan kemudian menerima risiko. Perusahaan tidak mengambil tindakan. Jika risiko itu terjadi, ya sudah, perusahaan atau organisasi menerima risiko yang terjadi. Nah, kembali kepada klausul 41, yaitu mengenai bagaimana memahami organisasi dan konteksnya. Ini terkait dengan isu-isu yang internal ataupun isu-isu yang bersifat eksternal. Saya tidak akan jelaskan semuanya ya. Misalnya terkait dengan isu internal, itu adalah ada isu mengenai ketergantungan para pekerja terhadap gadget. Nah, risiko jika isu ini terjadi yaitu turunnya produktivitas kerja karyawan. Bagaimana organisasi atau perusahaan menangani risiko ini? Yaitu dengan membuat kebijakan pembatasan pemakaian gadget. Ya, jadi di sini kebijakannya lebih terkait dengan mitigasi ya, bagaimana menurunkan tingkat suatu risiko melalui aktivitas. Kemudian contoh internal lainnya adalah misalnya isu mengenai kemungkinan terjadinya demo karyawan. Nah, jika itu terjadi, maka produksi atau aktivitas organisasi akan terhenti. Bagaimana menangani risikonya? Yaitu dengan secara reguler melakukan komunikasi dengan serikat buruh, misalnya minimal 3 bulan sekali. Sedangkan isu yang terkait dengan eksternal, itu misalnya terkait dengan dinamika sosial, ya di mana akhir-akhir ini peningkatan kemacetan lalu lintas semakin meningkat. Ya, nah jika itu terjadi, berpotensi untuk keterlambatan di dalam pengiriman barang ke pelanggan. Bagaimana organisasi menangani risiko? Yaitu dengan menjadwalkan pengiriman barang, dengan sebelumnya perusahaan melakukan survei atau penelitian mengenai pemetaan kepadatan lalu lintas. Sehingga dari sini bisa dilakukan jadwal pada saat jam-jam kemacetan lalu lintas itu tidak terlalu padat. Kemudian isu eksternal lainnya yaitu mengenai bermunculnya pesaing-pesaing baru. Jika terjadi, ini bisa mengancam berkurangnya order perusahaan. Penanganan risikonya yaitu dengan membangun uniqueness atau sustainable competitive advantage berdasarkan kanvas proposisi nilai dan hasil kompetitif benchmarking. Ya, para sahabat dapat memahami mengenai konsep uniqueness atau kanvas propositional ini pada materi YouTube saya terkait dengan bisnis model kanvas. Ini adalah contoh mengenai klausul 42, yaitu bagaimana memahami kebutuhan dan harapan dari pihak yang berkepentingan. Seperti tadi dijelaskan ya, bahwa ini penting untuk going concern daripada organisasi atau perusahaan. Nah, saya ambil contoh 2 ya. Customer itu juga salah satu dari beberapa pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Misal kebutuhan dan harapan customer adalah implementasi sistem manajemen mutu dari customer. Ya, ini bisa juga dalam bentuk customer specific requirement. Customer juga mengharapkan bahwa temuan audit yang dilakukan oleh customer itu diselesaikan secara tepat waktu dan efektif. Nah, ini historical ataupun potential problem. Kalau historical itu adalah yang sudah terjadi,
sedangkan potential problem ini yang belum terjadi tapi berpotensi untuk terjadi. Nah, di sini ada dua, yaitu sistem manajemen mutu customer tidak terimplementasi dengan baik dan temuan audit berulang. Nah, dampak tidak terpenuhinya kebutuhan harapan pelanggan itu bisa saja customer akan mengalihkan order kita ke pesaing kita. Nah, root cause-nya, potensial atau historical cost-nya, itu bisa saja sistem manajemen mutu customer ini ternyata kurang dipahami oleh karyawan, khususnya oleh karyawan di bagian produksi dan quality assurance. Terkait temuan audit berulang, ternyata tindak lanjut temuan audit ini tidak dimonitor dengan baik. Bagaimana organisasi atau perusahaan menangani risiko ini? Yaitu dengan melakukan pelatihan khususnya bagi karyawan produksi dan QA. Kemudian melakukan regular audit dan membuat prosedur tindak lanjut hasil audit dan memastikan efektivitasnya. Nah, jikalau ini dilakukan, ada opportunity yang tercipta bagi organisasi atau perusahaan, yaitu dalam bentuk kontinuitas dan bisa saja penambahan order karena jaminan kesesuaian produk terhadap persyaratan sistem manajemen yang mereka minta itu berhasil kita penuhi. Satu contoh lain yaitu terkait dengan pihak lain yaitu masyarakat. Ya, masyarakat berharap bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Jadi di sini perusahaan dianggap sebagai warga negara yang baik, ya, good corporate citizen. Historical atau potential problemnya itu adalah terjadinya konflik dengan masyarakat sekitar yang bisa berakibat mengganggu aktivitas perusahaan dan menyebabkan image perusahaan menjadi jelek jika ini terjadi, ya. Nah, historical atau potential cost-nya itu yaitu dalam bentuk kurangnya komunikasi perusahaan dengan masyarakat sekitar. Untuk menangani risiko ini, perusahaan bisa melakukan dialog dengan perwakilan masyarakat sekitar ataupun organisasi perusahaan membuat program-program yang terkait dengan mereka, yaitu dalam bentuk corporate social responsibility. Ya, diharapkan baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, dalam arti punya potensi untuk terjadi, itu sudah bisa ditangani, ya, oleh organisasi atau perusahaan, bahkan mencegah di awal dalam bentuk preventive action agar problem itu tidak sampai terjadi. Nah, kita kembali, ya, bahwa sistem manajemen mutu itu ruang lingkupnya sudah kita bahas di depan, itu tergantung daripada klausul 41 dan 42, ya, kepentingan stakeholder dan isu-isu yang dihadapi, baik isu internal ataupun internal, dan yang ketiga adalah terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Nah, klausul 44 ini mengatur mengenai hal itu. Nah, terkait dengan risiko itu disebutkan di klausul 441F, bagaimana organisasi menangani risiko dan peluang yang ditentukan sesuai dengan persyaratan 61, ya, bagaimana perusahaan mengadres risk dan opportunity. Nah, di dalam bisnis proses itu sendiri, klausul terkait risiko dan peluang itu menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan, ya. Di sini selain proses ini didefinisikan sebagai interaksi serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Nah, di sini ada yang terkait dengan sumber daya, tanggung jawab wewenang, risiko dan peluang, sistem pengawasan dan pengukuran. Ya, di sini ada A sampai dengan H. Nah, kumpulan daripada proses ini, the next process is our customer, output suatu proses menjadi input bagi proses yang lain, ya. Bisa proses berikutnya ataupun proses berikutnya yang lainnya lagi. Nah, the next process is our customer ini nanti akan membentuk suatu business process interaction map. Ya, ini adalah salah satu contoh. Nah, business process interaction map ini sebenarnya menggambarkan
aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pelanggan. Ya, di sini biasa kita sebut realisasi produk ya. Di sini kita bisa sebut sebagai proses manajemen, dan yang di bawah bisa kita sebut sebagai supporting proses. Proses realisasi produk atau core proses ini seluruh proses yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Sedangkan supporting itu adalah proses-proses yang sifatnya mendukung kinerja daripada core proses atau realisasi produk. Nah, masing-masing ini nanti ditentukan bagaimana KPI-nya ya, sesuai balik lagi ke sini. Bagaimana keluarannya, ya sejauh mana kegiatan hasil yang direncanakan tercapai, kemudian bagaimana efisiensinya, bagaimana ekonomisnya, itu kita buat dalam bentuk standar operating procedure. Bagaimana membuat standar operating procedure ini? Para sahabat dapat melihat secara lebih detail teknis ya proses pembuatan SOP sesuai dengan ISO 9001/2015 pada YouTube channel saya. Nah, kemudian tadi kita sudah singgung ya mengenai corrective action, correction, dan preventive action. Tadi kita sudah bahas mengenai business process interaction map. Ya, ini yang kemudian dijabarkan dalam bentuk SOP atau work instruction ya. Kemudian melalui klausul 441 salah satunya juga kita perlu mengidentifikasi hasil daripada proses ya dalam bentuk KPI. Kemudian kita lakukan analisa, pemantauan, analisa dan pengukuran dan analisa, nanti akhirnya dalam bentuk gap performance ya. Nah, ini nanti ada yang sifatnya corrective action, bagaimana supaya tidak berulang. Ini nanti akan masuk ke dalam historical ya, historical atau register daripada PIKA, problem identification and corrective action. Nah, jika corrective action ini efektif, artinya bisa mencegah masalah yang sama tidak berulang, ada baiknya itu kita masukkan menjadi bagian daripada prosedur. Nah, sebaliknya dari gap performance ini kita juga bisa lakukan koreksi. Koreksi dalam arti misalnya kalau sudah ada selisih stok optam, ya sudah dihapuskan, selesai gitu ya. Nah, kembali kepada risk management, kita bisa saja mengidentifikasi melalui bisnis proses tadi ya, problem-problem apa yang bisa terjadi, dalam pengertian belum terjadi ya. Dan kalau terjadi, kemudian kita identifikasi risk tadi berdasarkan preventive action-nya. Bagaimana jikalau sampai terjadi kita mampu menghilangkan atau meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Ya, ini adalah satu kerangka berpikir ya mengenai bagaimana kita mengimplementasikan risk itu di dalam Business Process Interaction Map. Balik ya, ISO 9001/2015, skopnya adalah bagaimana organisasi mampu menunjukkan konsistensinya dalam memenuhi menghasilkan produk dan layanan yang sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. Ya, konteks kita adalah di situ. Nah, bagaimana cara kita mengintegrasikan corrective action yang terbukti sudah efektif ke dalam menjadi satu bagian standar yang baru, memperbaiki standar yang sebelumnya? Para sahabat dapat mempelajari pada YouTube channel saya yang ini ya. Terkait dengan ini, yaitu membuat SOP berbasiskan pencegahan atau risiko. Tentu yang dimaksudkan dengan pencegahan ini adalah pencegahan dalam pengertian corrective action, bukan preventive action. Karena yang potential problem dan preventive action ini sebaiknya kita menggunakan pendekatan dari ISO 31000.
karena di sana sudah diberikan kerangka dasar bagaimana mengelola risk secara lebih komprehensif. Nah, ini saya berikan contoh lagi ya, bagaimana hubungan antara correction, kemudian corrective action, dan preventive action. Saya ambil contoh 2 ya. Misalnya penumpang terpeleset di lantai basah stasiun kereta api dan jatuh. Corrective actionnya, penumpang diberikan pertolongan pertama dan lantainya dipel hingga kering. Di sini kita nggak perlu melakukan analisa root cause analysis gitu ya, langsung kita tangani saja segera. Nah, bagaimana supaya itu tidak terulang? Ini sudah kejadian ya. Corrective actionnya adalah segera menempatkan wadah untuk menampung air yang menetes dari langit-langit dan kebocorannya ditutup pada hari itu juga. Ini corrective actionnya supaya masalah yang sama tidak berulang. Lalu bagaimana supaya misalnya kejadian seperti ini itu sampai bisa kita manage sehingga tidak sampai terjadi. Nah, ini yang kita sebut sebagai preventive action ya. Sealant harus disediakan pada semua sambungan langit-langit dan dilakukan pengujian kebocoran sejak awal, yaitu pada saat desain ya, dan harus menjadi bagian dari pemeriksaan pemeliharaan yang berkelanjutan. Kemudian contoh yang kedua, misalnya lemari es baru itu tidak dingin karena terjadi kebocoran gas selama proses pengangkutan. Correctionnya, kebocoran diperbaiki dan gas diisi ulang. Corrective actionnya dilakukan 100% pemeriksaan pra-delivery pada semua produk untuk setiap kebocoran gas. Selanjutnya kemasan diperbaiki untuk mencegah kerusakan selama transit atau dalam perjalanan. Nah, preventive actionnya, pengemasan dan transportasi harus dirancang dan diuji untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap produk sejak awal. Ya, nah, bagaimana suatu peristiwa ini kita sebut sebagai corrective action dan preventive action itu kita bisa berikan contoh ya yang saya ambil dari satu bahan materi ya, misalnya corrective action ya. Saya terluka di sudut meja ya, maksudnya sudut mejanya itu runcing. Penyebabnya adalah meja memiliki sudut yang tajam dan mengambil tindakan untuk membuat meja memiliki sudut yang bulat agar tidak ada lagi yang tersakiti. Ini adalah tindakan untuk mengubah desain sehingga meja masa depan yang dibuat itu akan memiliki sudut yang membulat. Nah, corrective action sudah terjadi ya. Eventnya sudah terjadi, yaitu saya terluka karena sudut meja yang cukup tajam. Nah, preventive action, saya perhatikan bahwa sudut meja dapat melukai seseorang. Nah, di sini belum ada kejadian ya. Kemudian menemukan bahwa penyebabnya adalah sudut yang tajam dan mengambil tindakan untuk memutar sudut dan mengubah desain masa depan menjadi sudut yang bulat. Nah, contoh ini mudah untuk melihat perbedaan ya antara keduanya. Singkatnya, corrective action itu bersifat reaktif terhadap masalah, yaitu sudah terjadi. Di mana preventive action bersifat proaktif terhadap potensi masalah sebelum itu terjadi. Jadi bagaimana kita melihat suatu tindakan ini apakah corrective action atau preventive action? Ya kita tentukan saja. Jikalau itu sudah terjadi, maka action itu kita sebut sebagai tindakan korektif. Tapi jikalau kita sudah mengantisipasi bagaimana supaya masalah itu tidak terjadi, jadi kita pikirkan sejak awal, ya ini proaktif ya, sejak awal desain, itu kita sebut sebagai preventive action. Demikian para sahabat, semoga penjelasan mengenai risk management dan hubungannya dengan sistem manajemen mutu dapat membantu kita memahami keduanya dengan lebih baik. Demikian, sampai jumpa pada materi saya yang selanjutnya. Sampai jumpa.